menurut saya salah satu pengalaman yang menurut saya cukup challenging ngembangin produk Betul, di betul. Indonesia itu benar-benar produk lain selain saham. Kayaknya secara teori gampang banget nih produk laris banget di mana-mana. Tapi pas kita jalan di Indonesia kok susah. Jangan kecuannya dulu gitu kan. Yang pertama kalau investor investasi itu yang perlu dilihat ya berapa banyak yang bisa diinvestasiin. Wih, udah lama banget nih Pak, apa kabar? Iya baik, Magdalena gimana kabar? Kabar baik, cuman gak bisa main gitar tahun ini ya Pak. Pak, saya denger itu udah bisa nge-long nge-short ya Pak di ETF sekarang? Sekarang udah bisa. Berapa hari lalu ya Pak katanya baru ya? Baru awal bulan ini. Itu testingnya berapa lama tuh Pak? Testingnya, wah itu agak panjang, bukan testingnya, lebih panjang lagi peraturannya. Tapi udah nyobain belum Pak? Wah ini justru kita mesti ke sekuritas dulu untuk bisa ngelakuin. Oke, yaudah. Kayaknya kita langsung ngobrol di dalam aja lebih lanjut ya Pak. Oke. Siap Pak Denny. Pak Denny nanti sebelah kanan ya? Standby semuanya. Sini kan? Sini. Ya. Lihat bull maksudnya. Bull ya? Biar bullish ya Pak? Bull, iyalah. Market harus bullish. Okay, in 3, 2, 1, and action! More than just a hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardinda Glenda. Please welcome Ignatius Denny Wicaksono. Thank you. Hai Pak Denny. Hai Magdalena, hai sahabat Nirai Aset. Oke Pak Denny, ini kita udah kenal lumayan lama ya Pak ya? Tapi nggak pernah ngobrol soal kerjaan ya? Iya, ketemu di tempat lain lah ya. Di tempat lain lah ya gitu. Oke, Pak Denny apa kabar? Baik Magdalena, gimana kabar? Kabar baik juga. Syukurlah. Oke, sekarang kalau ngomongin pekerjaan sebagai Head of Business Development 2 ya? Dua, sekarang di dua. IDX. Ada 2 ya Pak? 1 sama 2? Bener. Business Development 2 tuh baru. Jadi kayaknya baru akhir tahun lalu. Oh. Sebelumnya Business Development aja. Sekarang karena pengembangan bursa tuh banyak banget gitu ya. Nah kita merasa perlu fokusin jadi 2. Jadi ada Business Development 1, Business Development 2. Dan kebetulan saya megang yang 2. Kalau yang satu megang apa, 2 megang apa nih Pak? Yang satu lebih ke konvensional sebenarnya Mbak ya. Jadi pengembangan bursa yang pada umumnya kayak equity, bonds, derivatif. Nah yang 2 nih yang agak apa ya? Agak aneh-aneh lah. Spesial lah. Ini saya senang bahasanya. Spesial. Yang pertama tapi ada yang old school juga. Maksudnya barang konvensional juga seperti structure product. Jadi ada ETF, DIRE, DINFRA, structure warrant. Nah itu salah satunya. Yang selanjutnya pengembangan indeks dan ESG. Kalau tahu sekarang capital market fokus banget sama pengembangan responsible investment, sustainable, ESG. Nah itu salah satunya. Bursa karbon termasuk Pak? Bursa karbon termasuk. Nah ini yang benar-benar baru meluncur di tahun 2023. Oke, jadi sebenarnya lumayan banyak nih produk-produk spesial undernya Pak Denny gitu ya. Sebagai Head of BizDev 2 nih dari IDX, tugas Bapak tuh apa aja sih untuk mengembangkan produk-produk yang tadi disebutkan? Kalau dulu pas lagi BizDev 1, itu memang kita kerasanya lebih kayak project management. Jadi kita punya inisiatif apa nih untuk ngembangin satu project atau satu produk. Nah itu kita jalanin. Nah kalau sekarang karena kita lebih fokus ke portfolio gitu ya. Tadi kita ada structure warrant, ETF, terus juga ada ESG index dan juga karbon. Nah, kita jadinya end to end yang kita lakukan. Yang pertama dari memantau dulu. Memantau dan mengevaluasi marketnya kira-kira apa yang perlu kita ngembangin. Lalu kita membuat tentunya hearing, kajian gitu ya untuk melihat apa sih yang diperlukan dalam pengembangan salah satu produk ini. Nah, baru kita usulkan, kita lakukan pengembangan, kita implementasi, kita monitor. Nah, jadi end to end. Dan siklus itu berjalan terus setiap tahun untuk pengembangan produk-produknya. Jadi setiap ada produk atau gagasan baru gitu ya dari bursa atau tim Bapak, itu biasanya pengembangannya berapa lama sih Pak? Ini yang paling menarik nih, karena impact-nya tuh macam-macam. Ada yang impact-nya cuma mungkin semacam apa ya, engagement gitu ya, misalkan ke AB kita harus bikin program-program marketing dan lain-lain. Ada yang impact-nya harus ngebangun sistem, ada yang impact-nya sistem dan peraturan. Dan kalau peraturan bursa aja, atau kadang-kadang impact-nya lebih gede lagi. Sampai peraturan OJK. Atau bahkan yang karbon itu sampai undang-undang. Jadi tergantung apa yang dikembangkan, impact-nya itu bisa macam-macam. Itu tugasnya juga jatuhnya ke tim Pak Denny ya?
kita yang kita yang nge-lead-nya biasanya kita tetap responsible under director, kita akan nge-lead dan kita menggandeng, biasanya ada project charternya, kita menggandeng teman-teman terkait, misalkan kalau ada terkait pencatatan, teman-teman penilaian perusahaan, ada terkait membership, teman-teman keanggotaan, ada terkait legal, teman-teman hukum, IT ya teman-teman IT gitu. Jadi cukup kompleks ya environment bekerja di IDX ini ya Pak ya? Cukup kompleks, cukup kompleks. Pak Denny itu udah berapa lama sih bekerja di pasar modal sendiri Pak? Pasar modal sekitar 12 tahun ya, 12 tahun gitu ya. Tapi dari awal kerja atau berkarir itu memang langsung di SRO ya, di IDX? Enggak. Saya udah lama sebelumnya. Sebelumnya saya kan lulus di teknik. Oh, teknik. Teknik bagian Telkom lagi kan. Jadi lulus tuh langsung ke Excel Axiata. Oh, justru nggak langsung ke pasar modal ya? Enggak, ke Excel, habis itu ke Freeport, ke Papua nih, jauh nih. Oh. Baru akhirnya pulang Jakarta, ke sekuritas dulu. Sekuritas baru ke bursa deh. Jadi udah berapa ya, sekitar tahun ke-3, tahun ke-4 lah baru ke bursa dari lulus ya. Tertarik ke dunia finance. Kenapa? Karena bapak saya sih sebenarnya, orang tua saya kebetulan bokap lebih ke kayak megang di holding gitu kan, komisaris perusahaan, terus dia kayaknya ngeliat, coba deh lihat yang lebih wide gitu. Kadang-kadang suka diajak, ini analisa deh perusahaan, salah satu perusahaan kira-kira ada rekomendasi atau enggak. Nah, akhirnya kayak tertarik ngeliat film-film, oh ini kayaknya investment banking kayaknya keren gitu. Wah, ini investment banking keren. Ya udah kita kebetulan terus habis itu keterima di sekuritas dan ya habis itu masuk bursa. Baru deh itu chapter 1-nya dimulai. Chapter 1. Itu sebelum kejadian kerja di sekuritas itu udah sempat invest atau mengenal instrumen keuangan nggak sih Pak? Sempet itu pada saat di Papua dulu. Dan ya sama kayak kesalahan orang-orang pada umumnya kayaknya ya. Saya ya FOMO lah. Dan mungkin kalau ingat di tahun 2010-an itu ada saham yang naik sampai ke 8.000, habis itu turun sampai 50. Nah, itu yang saya beli juga tuh. Aduh, lumayan itu udah nggak tahu berapa persen tuh Pak ya. Beneran udah di pucuk dong berarti Pak? Saya belinya ya di 5.000, terus beli lagi 3.000, terus akhirnya tutup aja laptopnya terakhir. Terakhir tutup laptopnya. Baru habis itu kerja di sekuritas? Habis itu di sekuritas. Oke, nah Pak Denny ini kan udah 12 tahun ya bekerja di pasar modal. Mulai dari mungkin dulu produknya masih sedikit sampai sekarang banyak. Bagaimana sih menurut Bapak penetrasi produk-produk under tim Bapak ini terhadap investor di pasar modal? Iya, nah ini memang menurut saya salah satu pengalaman yang menurut saya cukup challenging ngembangin produk di Indonesia itu benar-benar produk lain selain saham. Itu benar-benar kayaknya challenge-nya iya. Kalau ngomongin produk ini kayak susah banget gitu. Kita juga agak surprise juga. Kan saya kebetulan juga ngambil beberapa sertifikasi gitu ya. Kayaknya secara teori gampang banget nih, produk laris banget di mana-mana. Tapi pas kita jalan di Indonesia kok susah. Nah, kalau saya lihat memang banyak ya penyebabnya banyak. Yang pertama dari sisi ekosistemnya pasti memang cukup berbeda kalau kita bandingkan dengan bursa luar atau pasar modal di luar lah. Misalkan dari sisi pemahaman investornya gitu ya, mungkin salah satunya. Terus yang kedua, cara investor institusi investasi atau peraturan investasi dari investor institusi itu juga sangat berbeda gitu. Kita kan cukup inklusif ke dalam negeri banget gitu ya. Terus yang selanjutnya juga ada peraturan-peraturan kayak short selling dan lain-lain yang ternyata di kita juga jalannya berat. Terus misalkan yang lain ada lagi securities lending borrowing. Nah, itu juga hal-hal yang biasanya kalau di kuliahan nggak pernah di-address yang gitu-gitu. Pokoknya ada aja. Pas nyampe di aktual, ternyata susah banget nyari orang yang mau lending, yang mau borrowing, terus nurunin fee-nya. Itu cukup challenging. Dan kalau investornya sendiri, kita dari beberapa kali ini ya mungkin sosialisasi mengenai produk-produk baru, itu juga masih cukup challenging sih. Banyak, kadang-kadang kita ngelakuin banyak sekali edukasi, tapi mungkin yang masuk nggak sebanyak itu gitu ya, baru mungkin berapa 10.000 atau 5.000, beda sama saham yang kayaknya tiap hari aja udah transaksinya gede banget. Iya.
Nah, kalau kita ngomongin sebelum bursa atau IDX itu membawa satu produk baru gitu ke pasar modal Indonesia, itu kan pasti studinya lama. Udah lama. Nah, tapi menurut Bapak sendiri, sampai akhirnya diimplementasikan, sebenarnya kelebihan-kelebihan dari produk ini apa aja sih sampai bursa tuh percaya diri membawa ke pasar Indonesia? Yang pertama sebenarnya kita nggak reinventing new wheel gitu ya. Ini adalah produk yang di semua pasar modal pasti udah ada. Biasanya studi bandingnya ke pasar mana sih Pak? Negara mana gitu? Kalau ASEAN sih pasti gitu ya. Tapi kalau keluar kita suka ngeliat tergantung nih produk laris manisnya di mana. Gitulah. Misalkan kalau ETF gitu ya kita ngeliat juga Hong Kong tuh salah satu negara yang gede ETF-nya. Korea juga salah satu negara yang gede. Terus mungkin di US atau Eropa. Jadi karena kita studinya ini by desk gitu ya. Maksudnya bukan studi berat ya Pak ya? Oh, kirain Bapak sana gitu ya. Kesana mungkin 1 kali 2 kali. Kalau ada kesempatan acara misalkan pas ke Korea, ya udah ajak ketemu Korea Exchange-nya. Tapi kan sekarang enak, ada Zoom. Kayak kemarin kita bikin studi ETF yang tahap lanjutan, kita Zoom tuh, kita kontak Japan Exchange, tolong dong sharing, Malaysia, Korea, semuanya kita kontak aja. Sekarang gampang, tinggal di email, mereka sharing gitu kan. Jalan-jalannya online ya? Jalan-jalannya online. Online. Ya banyak sih negara tadi, tergantung siapa yang memang maju di situ, dan juga melihat kedekatan peraturan kita. Itu kalau studi desk awalnya ya. Nah tapi kalau perbandingan Indonesia sama emerging market lain ya, apakah ASEAN gitu, sebenarnya implementasi produk-produk turunan lainnya ini gimana sih Pak? Kalau kita lihat sih mungkin di ASEAN ya, mungkin levelnya ASEAN itu yang cukup maju itu memang Thailand, Singapura, sama Malaysia. Dan memang kalau kita lihat ekosistemnya juga udah sangat terbangun di sana. Misalkan kita bicara futures, di sana futures juga ada jalan gitu kan. Kita bicara misalkan Warren, misalkan di Thailand juga udah jalan. Walaupun kita ngeliat juga ada challenge-nya masing-masing. Misalkan ETF tuh berat juga masih di Malaysia, di Singapura, bahkan di Thailand tuh juga masih berat, gitu ya. Structure Warren itu berat di Singapura, jalan di Malaysia sama di Thailand. Nah, jadi ada juga ternyata nggak semua negara di ASEAN juga memang bisa mengembangkan produk itu dengan baik. Tapi dari sisi ekosistem lending borrowing, short selling, mereka biasanya udah jauh lebih maju dibanding kita. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri, tantangannya apa sih Pak untuk semua produk ini bisa jalan? Mulai dari ETF, di RE, di infra, sampai tadi apa lagi Pak produknya? Structured Warren. Nah, itu apa tantangannya di Indo? Mungkin yang sekarang kita lagi banyak gencar pengembangan seperti ini ya, ETF sama Structured Warren ya. Kalau di infra memang ada, tapi kita masih belum terlalu fokus ke sini. Nah, kalau yang pertama misalkan ETF. Yang pertama tantangannya, ini agak beda kalau di luar. Kalau di luar, gitu ya, yang pertama dari sisi penjualan. Indonesia, ekosistemnya itu udah terbangun sedemikian hingga reksadana fee entrance sama keluar tuh 0. Iya nggak? Itu ada plus atau minusnya nih Pak? Buat reksadana plus. Tapi kan kita membandingkan biasanya penetrasi kan ada 2 ya, reksadana atau ETF. Gitu kan. Si investor nih boleh milih nih, saya mau beli reksadana atau ETF. Kan sama aja. Intinya misalkan kita beli reksadana IDX 30 atau ETF IDX 30 itu kan pilihan dari investor. Nah, yang pertama, tantangan utama ya tadi. Kalau ETF sekarang mostly memang secluded di bursa, jadi perdagangannya semua via anggota bursa. Sementara reksadana tadi, dia sekarang ini bisa dibuka ke semua kan, ke upper, terus ke fintech yang luar biasa banyak yang bakar-bakar uang gitu kan. Nah ini jadi tantangan tersendiri karena di sana fee-nya juga 0, entrance fee-nya. Sementara di sini kan pasti ada bid ask spread-nya gitu ya. Nah itu salah satu tantangannya. Yang kedua mungkin dari sisi underlying-nya. Kalau di luar, kalau misalkan kita jalan ke bursa luar, Singapura atau Hong Kong, kalau kita invest in ETF, mostly kita bicara masalah country diversification. Misalkan di Singapura, mau beli ETF Indonesia? Ada. Gitu kan. Mau beli ETF US? Ada. I see. Maksudnya, jadi lebih inklusif dan pilihannya lebih banyak. Pilihannya banyak, karena itu dia membuat investor yang saya mau diversifikasi portfolio nih, nggak cuma ke Indonesia, ya udah langsung beli aja di ETF-nya. Saya nggak usah lihat sahamnya apa, beli aja. Nah ini di Indonesia juga kan masih belum ada, masih kita sedang mencoba masuk ke situ, tapi memang butuh waktu. Yang selanjutnya dari sisi misalkan dari sisi konstruksi fund-nya, kalau di luar itu ETF sama reksadana digabung jadi satu tuh biasa.
Jadi kalau penerbit ETF nggak usah takut, bikin aja kelas reksadananya. Jadi dia tinggal keluarin aja dua-dua produknya. Kalau sekarang kan nggak boleh, harus memilih. ETF ya ETF, reksadana. Kadang-kadang penerbit ngelihatnya, ya udah reksadana aja deh, kan gitu kan. Nah ini juga kita sedang coba lakukan perubahan peraturan. Moga-moga dalam waktu dekat nanti kita bisa lakuin ini juga nih. Dan yang lainnya sama sih, securities lending borrowing, futures market. Nggak, pasti banyak yang bingung, kenapa ETF butuh futures? Tapi kenyataannya kalau kita konsultasi sama Korea ya, kan banyak sekarang anggota bursa kita dari Korea yang ngasih masukan. Karena di sana tuh 30% transaksi ETF. Jadi udah pasti maju banget lah di sana, gede banget. Intinya satu katanya kalau mau bangun ETF, futuresnya harus jalan dulu. Oke. So far planning dari IDX sendiri untuk mengembangkan produk-produk ini apa aja nih Pak? Yang akan bisa kita nantikan nih? Nantikan ya. Ya. Banyak sih sebenarnya kalau dari sisi structure warrant ya. Kalau structure warrant, pertama structure warrant dulu. Structure warrant yang dalam waktu dekat ini yang kita kembangkan itu, kita mengusulkan penambahan underlying. Sebelumnya ADX 30, kita tambahin jadi ADX 30 ke ADX 80. Moga-moga bisa disetujui OJK. Nambah 50 lumayan Nambah ya? 50 lumayan, banyak alternatif. Iya. Udah gitu kita juga memberikan proteksi tambahan kalau structure warrant. Jadi kalau sebelumnya mungkin auto reject atasnya tuh agak lebar ya, dia mengikuti saham underlying. Kalau sekarang di pasar tunai itu kita jagain, ada auto reject-nya. Plus kalau di pasar regulernya itu ada maksimum price movement namanya. Jadi nggak boleh loncat terlalu tinggi. Kadang-kadang di pasar structure warrant tuh ada loncatan tinggi ke atas, turun lagi, atas, turun lagi. Nah ini jadi kita jagain. Jadi spread-nya terlalu jauh ya? Jadi loncatan volatilitasnya luar biasa. Iya. Soalnya kemarin saya dengar dari teman saya, dia cuma 14 kali lipat Pak dari ETF atau structured warrant. Jadi saya structured dengar warrant pasti. Wah. Karena bisa tadi loncat. Iya. Jadi sebenarnya menarik gitu ya. Sebenarnya structured warrant produk yang menarik karena dia volatilitasnya tinggi dan biasanya risk return-nya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan saham. Cuman memang mungkin pengetahuan dari investor nih yang perlu digali lebih jauh lagi nih mengenai produk-produk tambahan ini. Gitu. Kalau ETF sendiri mungkin yang baru aja kemarin implementasi misalkan. Sebelumnya ETF nggak bisa masuk efek margin maupun short selling. Sekarang udah bisa masuk. Dan next-nya yang kita harap bisa ajukan lagi adalah yang pertama kemudahan dari sisi penerbitan. Terus kita juga sedang mengusahakan bisa dikenalnya multi-class ETF tadi yang saya ceritakan. Jadi ada nanti kalau nerbitin ETF bisa ada kelas dividennya yang bagi dividen, ada kelas yang nggak ada dividennya, bahkan kalau bisa tadi bisa ada kelas reksadananya. Jadi nggak usah takut misalkan saya nerbitin ETF, channeling ke fintechnya atau banknya susah. Nah kalau ada satu kelas khusus buat reksadananya, ya tinggal diterbitin aja kelasnya. Jadi nanti lebih mudah buat si penerbit. Selain itu yang paling kita coba sedang usahakan sekarang adalah ETF emas. Jadi kalau mau investasi emas, nanti moga-moga kalau bisa goal projectnya, ya bisa beli ETF aja. Oke, jadi lebih diversified lagi produknya Lebih menarik harusnya ya Pak ya. Selain daripada yang tadi tuh, yang underlying saham asing, moga-moga bisa masuk. Nah ini mungkin jadi pertanyaan banyak investor juga nih. Kita kapan sih Pak bisa investasi atau trading saham dari bursa luar di Indonesia nih? Wah, kalau itu kayaknya cukup panjang ya pastinya ya. Tapi udah ada di pembicaraan udah ada nih wacananya. Pembicaraan mungkin nanti harus menunggu OJK ya. Tapi yang pasti yang bisa dibuka, futures asing pasti bisa dibuka. Yang kedua sebenarnya ETF asing tuh secara regulasi harusnya bisa. Nah ini yang sedang kita coba cari pelakunya yang bisa menerbitkan. Tapi walaupun hanya untuk yang saham syariah. Oke, sebagai seorang regulator nih Pak ya, ada do's and don'ts-nya nggak untuk investasi? Atau instrumen keuangan apa aja nih yang bisa Bapak investasikan? Oh, kalau kita sebagai regulator, kita cuma boleh investasinya, kalau equity itu reksadana, termasuk ETF, gitu ya. Terus kalau obligasi, itu cuma boleh surat utang negara. Kalau pasar uang sih, karena bukan instrumen yang tercatat di bursa, mostly itu sih boleh. Karena kita biasanya nggak boleh membeli, ya tadi, barang-barang yang memang tercatat di kita. Supaya nggak ada konflik interest lah. Oke, baik. Nah, untuk Pak Denny pribadi, gitu, instrumen apa sih yang menjadi pilihan Bapak untuk investasi? Bisa yang di pasar modal, atau bahkan mungkin di luar nih? Iya, kalau kita sih,
kalau saya ya kita harus walk the talk juga lah. Tiap hari sosialisasiin produk ETF misalkan. Masa nggak beli? Gitu. Udah aneh banget. Gitu. Jadi kalau saya macam-macam. Personally tetap invest ETF ya? Personally ya, tapi ya pasti dipecah ya, karena kan nggak mungkin semuanya masuk ke situ. Ya ada juga obligasi negara kayak ORI, apalagi sekarang SBN juga bisa dijangkau oleh retail, itu juga masuk di portfolio. Dan sebagian reksadana sih, reksadana juga ada sebagian, tapi kalau itu reksadana obligasi, karena kalau reksadana saham ya pasti saya masukin ke ETF. Oke. Nah, mungkin boleh share sedikit nih Pak, pengalaman Bapak invest ETF yang cuan gitu. Sebagai seorang pelaku dan sebagai seorang regulator, pernah ada pengalaman cuan? Kita tuh kadang proxy buat ngelihat return. Kita kan selalu bandingin return indeksnya kan. Biasanya kan ETF itu kan passive fund kan. Nah, ini biasanya kita selalu ngelihat dari indeksnya, berapa returnnya. Nah, ini yang kadang-kadang investor agak-agak misleading. Karena apa? Karena passive fund atau indeks itu return itu nggak mencakup dividen. Nah, jadi kalau ngerasain beneran, misalkan ada ETF yang dividennya tinggi, nah itu cuannya lumayan. Jadi enak kok tiap habis gajian atau tiap minggu, tiap bulan, atau tiap hari bahkan. Karena saya sih usahain juga kalau ada waktu tiap hari beli. Oke. Itu karena kan simple tinggal tik tik gitu kan. Jangan lihat cuannya dulu gitu kan. Yang pertama kalau investor investasi itu yang perlu dilihat ya berapa banyak yang bisa diinvestasiin. Modalnya ya? Modalnya, karena investasi bukan saya kaya mendadak. Banyak yang berpikiran gitu, berapa nih sih bisa dapat 10%, 20% sebulan, atau 100% sebulan? Kira kejudol. Kira kejudol. Jangan kesini, gitu ya. 100% sebulan ya judol gitu kan. Nah, intinya sih, kalau ETF itu gampang. Harus lihat aja beberapa indeks yang menarik. Kalau teorinya biasanya 50% itu masuk di indeks beta. Itu seperti apa? Seperti indeks 30, LQ45, terus MSCI Indonesia, yang gitu-gitu. Lalu 25%-nya masuk ke ETF factor. Seperti apa tadi? Dividen. Kalau saya senangnya dividen sama ESG. Saya dua itu senangnya gitu ya. Nah, sisanya baru mungkin kalau mau equity investing ya, cari saham. Karena kan kita nggak punya banyak waktu. Sedangkan kalau main beta atau main indeks 30 ya kan tinggal investasi aja tiap bulan. Yang penting ya tadi rajin berinvestasi. Bukan terus ngeliatin keuntungannya, terus berapa yang bisa diinvestasiin? Jangan-jangan dari gaji cuma 1% yang bisa diinvestasiin. Ya nggak. Sama aja kecil ya. Nggak naik-naik saldonya, terus berharap harusnya saya kaya nih. Tapi kan yang diinvestasi cuma 1% ya. Paling nggak, kalau sesuai targetnya kan paling nggak 20% dari gaji kita bisa sisihin deh. Berarti harus rajin-rajin analisis itu ya Pak ya? Sebenarnya ini enaknya ETF. Nggak perlu rajin-rajin analisis. Kalau rajin-rajin analisis, itu saham. Jadi buat yang mager cocok nih ETF. Cocok. Nah, lagi beli sedikit. Tutup mata, cuan. Oke. Nah, Pak Denny ini juga sampai nulis buku ya Pak ya? Iya, mulai dari ETF. Mulai dari ETF. Oke, jadi semua tips-tipsnya ini bisa didapatkan dari situ ya? Bisa tentunya, tapi nggak harus dari buku itu juga kan. Dari edukasi-edukasi yang diberikan bursa, dari website bursa juga banyak. Oke, nah mungkin sahabat Beraset yang pengen beli bukunya Pak Denny bisa didapatkan di mana nih? Ya di Gramedia atau di online ini apa? E-commerce. E-commerce juga banyak. Tinggal cari aja mulai dari ETF. Nah, Pak Denny, bagaimana melihat perkembangan pasar Indonesia nih kira-kira 10 tahun ke depan? Pasar Indonesia ya. Ini selalu menjadi hal yang menarik karena saya sering ini ya. Kalau dalam ETF juga saya sering ini ya, roadshow ke negara lain untuk apa? Untuk investor luar membeli tadi saham di Indonesia. Dan selalu Indonesia ini menjadi negara yang mereka lihat atau mereka consider untuk pertimbangan investasi. Kalau kita compare ke negara-negara ASEAN lainnya, misalkan Singapura gitu ya dan lain-lain, mereka memang pasar modalnya bagus, tapi untuk invest ke saham-saham negaranya kayaknya enggak deh. Banyak yang berpikirnya gitu. Justru banyak yang tertarik dengan saham-saham Indonesia ya Pak? Iya, justru banyak yang lihat potensial growth dari Indonesia tuh cukup tinggi. Karena kalau menurut, saya agak lupa statistiknya dari mana, tapi di tahun mungkin 2050 itu 2100 kita bisa menjadi the fourth largest bahkan GDP
gitu kan. Jadi orang banyak memperhatikan kita nih, makanya langkah-langkah yang diambil pemerintah tentunya menjadi key driver buat nih asing masuk apa enggak sih gitu kan. Dan juga kalau ngeliat trennya ke depan, kita harus lihat juga masalah suku bunga. Karena kalau suku bunganya masih tinggi, mungkin agak berat ya equity ya. Tapi kalau nanti suku bunganya bisa turun lagi, dan suku bunga di US juga turun, nah ini pasti akan menjadi sesuatu yang menarik. Dan kalau kita sebagai investor long term, ya memang kalau bisa jangan terlalu khawatir terkait swing. Khawatir boleh, tapi jangan terlalu khawatir terkait swing gitu ya. Karena kalau kita rajin misalkan investasi, ya tiap bulan kita alokasikan misalkan berapa 20% untuk saham atau ETF dan lain-lain. Ya udah kita ya trust the market gitu kan. Pak Denny, boleh diberikan nih mungkin ada wejangan-wejangan untuk para calon investor pasar modal Indonesia? Iya, untuk sahabat nilai aset gitu ya. Yang pertama, kalau tadi saya udah sampaikan, kalau mau investasi selalu ingat duitnya dulu, simpannya dulu berapa. Tadi jangan sampai keliru bahwa investasi ini melipat gandakan uang dengan cepat. Nah, ini adalah persepsi yang salah. Jadi yang paling pertama harus dikejar berapa banyak yang bisa saya saving. Nah, jadi membuat catatan untuk melihat saving itu tuh sangat baik. Gedein modal dulu ya. Gedein yang bisa di-saving. Misalkan saya bulan ini bisa saving 10% dari gaji saya. Nah, bulan depan bisa naikin jadi 15%. Bulan depan bisa naikin jadi 20%. Nah, itu adalah salah satu langkah yang sangat utama dan jauh lebih dominan dalam menciptakan wealth masa depan dibandingkan dengan mencari return-returnnya gitu ya. Yang kedua, baru kita pikirkan investasinya nih. Investasinya kemana? Ya tadi, pastinya dipastiin dengan risk profile juga sama sobat Mirai Aset ya. Apakah risk profile-nya cocok untuk saham atau memang ke yang lain. Tetapi jangan terlalu lama berpikir, karena kadang-kadang saya mau nih investasi saham, saya nggak ngerti mau beli saham apa, saya bingung. Akhirnya nggak beli-beli, karena nggak ada waktu. Dan itu wajar, karena kita kan banyak kan karyawan. Memang kerja kita analisa saham kan nggak juga gitu ya. Nah, kalau memang merasa ingin mencoba, ETF menjadi salah satu instrumen yang sebenarnya lumayan cocok. Kenapa? Karena tadi langsung terdiversifikasi, transparan, dan mudah. Oke, Pak Denny, kita ke beberapa pertanyaan terakhir ya. Yang pertama, definisi mapan untuk Pak Denny. Mapan. Kalau saya sih ya yang penting berkecukupan. Mapan kan? Jadi berkecukupan tapi bukan cuma hari ini. Sampai nantilah kita ukur kita pensiun kapan, kita berkecukupan. Berkecukupan dalam artian ya sesuai lah. Kalau kita punya uang misalkan segini, ya expense-nya ya segini gitu ya. Kalau punya uangnya segini, ya berkecukupan artinya expense-nya segini gitu ya. Yang penting sampai dengan tua kita nanti, kita cukup. Dan juga jangan sampai bikin anak kita kena generation sandwich. Nah, itu kalau buat saya mapan. Oke, satu lagi ya Pak, sebelum games. Boleh. Definisi sukses untuk Pak Denny. Nah, sukses itu menurut saya yang penting kita happy dalam apapun itu yang kita lakukan. Tapi yang jadi pertanyaan selanjutnya mungkin apa yang membuat kita happy? Nah, ini kan kalau ditanya lagi kalau saya, ya tentunya ada beberapa faktor. Yang pertama dari sisi finansial tentunya. Dari sisi finansial harus mapan. Karena kalau mikir makan aja susah, tiap pagi nggak bisa ngopi, gimana mau happy nggak bisa. Kedua, saya betul-betul udah berkeluarga, jadi tentunya ya keluarga juga harus happy. Kalau keluarga nggak happy, banyak pikiran, ya kan nggak bisa happy juga. Jadi finansial, keluarga, baru yang ketiga mungkin terkait pekerjaan dan kebermanfaatan ya. Oke, Pak Denny, terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Kita menuju ke sesi games ya Pak, biar nggak kaku-kaku banget. Oke, hari ini gamesnya sebutkan 3. Jadi kalau nanti saya tanya, Bapak sebutin 3 jawaban. Bebas jawabannya apa. Sebutkan 3 hal yang bisa mengubah suasana hatinya Pak Denny. Pertama, senyum kali ya. Senyum bisa. Sorry. Yang kedua, kopi enak. Oke. Yang ketiga, ya investasi cuan. Oke. Nah, kalau Bapak bisa memilih 3 karir selain di pasar modal, kira-kira apa? Banking. Yang kedua, mungkin kembali ke engineering. Oke. Kembali ke engineering. Dan ketiga, apa? Coding. Programmer. Dulu saya programmer soalnya. Interesting. Nah, ini 3 kata tentang ETF Indonesia.
Efisien. Bisa. T. Transparan. Oke. F. Fleksibel. Thank you banget Pak Denny. Sama-sama, makasih. Sahabat Firasat, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Pak Ignatius Denny Wicaksono. Kalau kamu suka sama episode The Masters kali ini, jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan juga subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode The Masters berikutnya. Bye-bye. Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang ingin terlihat mapan, dan memang mereka yang peduli masa depan. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi, baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Download aplikasinya sekarang.